harum banget karena saya menggunakan bunga kecombrang ditambah dengan serai plus daun jeruk. Itu jadi aromanya tuh sungguh menggoda. Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini saya akan membuat masakan berbahan dasar ayam, dan saya yakin masakan ini tuh enak banget karena rasanya bercita rasa super Indonesia. Bagi yang penasaran bagaimana saya mengolah ayam ini sehingga saya jamin semua orang bisa menikmati menu ini, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Ini pun OTW capcus. Bahan yang saya perlukan untuk memasak kali ini ada ayam. Ayamnya sudah saya potong kecil-kecil ya, tuh. Dan ini tanpa tulang. Kalau kulitnya biarin aja ikut, nggak masalah. Kemudian saya juga memerlukan bumbu tepung goreng ayam instan ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak suka bumbu ini dan suka membuat sendiri, kalau untuk saya bumbunya biasanya menggunakan tepung terigu. Tepung terigunya semisal 5 sendok, saya kasih tepung beras 2 sendok makan. Dan untuk bumbunya biasanya saya hanya memakai kayak bubuk kaldu Masako atau Reiko, kemudian merica, terus yang terakhir memakai soda kue. Dah, seperti itu saja bumbu tepung ayam goreng yang biasa saya pakai nggih, kalau Bapak Ibu tidak suka menggunakan tepung bumbu instan seperti ini. Terus di sebelah ini saya ada bubuk udang, ini bubuk penyedap. Kemarin saya sudah membuat resepnya di video sekitar 10-an hari lalu. Silahkan Bapak Ibu buka video saya yang lama. Dan di piring ini saya ada jeruk nipis. Kemudian ini ada 2 batang serai yang tinggal putihnya ya. Kemudian ada bawang merah 5 siung. Ada daun jeruk agak banyak saya menggunakan biar wangi. Dan ini saya jarang-jarang memakai cabai rawit banyak, tapi hari ini saya lagi mau pilek, jadi saya mau menambahkan cabai rawit yang agak banyak. Dan terakhir saya memerlukan ini bunga kecombrang. Kalau Bapak Ibu tidak ada ya tidak usah menggunakan ini, nggak masalah. Untuk perasanya saya menggunakan garam saja, saya tidak menggunakan penyedap kali ini. Dah, ini saja bahan yang saya perlukan. Sekarang kita langsung OTW ewes-ewes. Oh iya, semisal Bapak Ibu tidak mau ribet menggunakan bubuk udang seperti ini, Bapak Ibu bisa menggunakan terasi, nggak masalah, terasinya dibakar dulu ya. Dah, sekarang betul-betul ewes-ewes. Sekarang ayamnya saya masukkan ke dalam baskom. Lalu tepungnya juga saya masukkan. Ini membuat ayam goreng versi males ya. Kalau Bapak Ibu mau ribet dan ada waktu, silahkan menggunakan metode tepung basah, tepung kering. Kalau saya langsung saya campur begini biar nggak ribet. Setelah ayam dan tepung dicampur, langsung saya aduk begini. Semisal mau menggunakan metode tepung basah, tepung kering ya, setelah tercampur tepung seperti ini, Bapak Ibu mengambil 1 mangkok diisi air es, kemudian dimasukkan sedikit tepung, lalu ayamnya ini dimasukkan ke dalam mangkok yang satunya. Setelah basah semua, setelah tertutupi oleh tepung yang dicampur dengan air es tadi, kembalikan lagi ke sini, diaduk-aduk lagi seperti ini. Lakukan hingga 3 kali. Tapi berhubung saya tuh males, saya hanya akan mencampurkan ayam dengan tepung kering ini seperti ini. Dan sebagai pengganti tepung basahnya ya, saya hanya akan menyipratkan sedikit air ke dalam ayamnya ini, lalu saya aduk lagi seperti ini. Apakah hasilnya akan sama? Agak berbeda sedikit, nanti ini lebih bergerindil ya, bukan yang model pecah-pecah kayak ayam KFC atau di McDonald kayak gitu. Tapi menurut saya ya, saya suka yang model begini kayak gitu, nggak ribet. Yang jelas tempatnya tidak perlu nyuci banyak nanti setelah selesai masak. Tangan saya basahi, lalu saya akan mengaduk-aduk ini dengan tangan ya. Tadi pertama dengan sumpit, tapi ini yang kedua udah dengan tangan. Setelah ini akan langsung saya goreng ayamnya. Setelah tepungnya habis, sudah menempel semua ke ayam,
Sekarang ini akan saya goreng ya. Tuh, hasil akhirnya seperti ini. Kalau yang menggunakan tepung basah, tepung kering tuh dia akan lebih cantik, lebih tipis-tipis. Kalau ini cenderung bulat-bulat apanya tepungnya ketika menempel ke ayam ya. Tuh. Ini langsung digoreng ya. Kalau Bapak Ibu menggorengnya sedikit, bagusan menggunakan panci kecil seperti saya ini. Kenapa? Karena kalau menggoreng ayam tepung seperti ini bagusnya semuanya terendam minyak. Dan oh iya, kelebihan membuat ayam goreng tepung dengan gaya saya ini, bukan yang tepung basah tepung kering, minyaknya akan jauh lebih bersih dibandingkan Bapak Ibu menggoreng ayam dengan metode yang dua tepung itu. Dan ini kita biarkan masak ya, agak lama ini masaknya karena menggunakan api yang kecil. Sekarang kita kembali ke talenan untuk mengolah bahan-bahan sisanya tadi. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengiris semua bahan. Ini kecombrangnya saya iris ya. Kecombrang ini kalau di tempat saya di kampung sana, selain digunakan untuk campuran memasak kangkung, pare, atau genjer kayak gitu ya, ikut ditumis, bisa juga diiris lembut seperti ini untuk dijadikan campuran dalam membuat pecel. Jadi ini dimakan mentah kayak gini aja bisa kalau kami. Ini bawang merah juga saya iris halus. Ini gampang banget resep yang saya buat kali ini, harusnya Bapak Ibu tidak repot. Oh ya, semisal Bapak Ibu tidak makan ayam, ayamnya bisa diganti dengan tahu, tapi tahunya juga digoreng menggunakan tepung ya. Kemudian ini cabenya juga saya iris, ini diiris lembut saja cabenya. Batang serainya juga diiris halus ini. Itu alasannya kenapa batang serainya cuma diambil bagian putihnya ya, karena akan diiris seperti ini. Untuk daun jeruknya akan diiris, tapi sebelum diiris dibuang dulu tulang daunnya ini ya. Ini dikembalikan ke piring dulu ya. Ini dicampur-campur, ini enggak masalah kok. Nanti juga akan saya campur saat mengolahnya. Dan yang terakhir, jeruknya akan kita peras, tapi sebelum diperas gunakan cara seperti ini dulu supaya airnya betul-betul terambil semua. Ini kita belah dua, belahnya dengan cara yang agak miring seperti ini, dan nanti akan kita peras. Sekarang kita kembali ke penggorengan. Bapak Ibu, ini hasil ayam gorengnya dengan cara penepungan seperti saya ya. Ini seperti ini hasilnya. Tetap keriting-keriting walaupun keritingnya lembut ya. Dan tepungnya itu modelnya jadi kayak tepung menir, kayak beras yang hancur kayak gitu, bulat-bulat lembut. Tuh. Bukan yang model pipih-pipih melebar kayak yang ayam-ayam KFC seperti itu ya. Tuh, hasilnya seperti ini. Ini tetap enak kok, nggak kalah enak dengan yang digoreng dengan cara itu ya. Dan yang pasti kita lihat minyaknya sekarang. Tuh, minyaknya masih jernih ya. Tidak banyak tepung yang jatuh ke dalam minyaknya. Kalau menggoreng dengan sistem yang tepung basah tepung kering itu, minyaknya bagian bawahnya tuh mengendap tepung-tepung yang pada rontok semua. Tuh, jauh beda kan hasilnya kan? Sekarang saya taruh wajan lagi di atas kompor. Saya tambahkan minyak agak banyak. Ini minyaknya yang saya pakai sekaligus ngabisin yang di bungkusan. Ini kita panaskan minyaknya. Ini setelah yakin minyaknya panas, langsung dimatikan. Masukkan bahan yang sudah kita iris-iris tadi ya. Masukkan bubuk udangnya,
Ini pastikan kompornya sudah mati Bapak Ibu, jangan gunakan kompor yang masih menyala. Jangan lupa tambahkan garam, secukupnya saja garamnya. Masukkan juga air jeruk. Sudah tahu kan Bapak Ibu ini apa? Ya, ini sambal mata gaya santo sapi. Dan setelah semua tercampur, sekarang kita masukkan ayamnya ke sini. Kalau Bapak Ibu tidak suka ayam, silahkan ganti tahu juga bisa. Atau tempe yang digoreng dengan cara seperti ini juga nggak masalah. Yang penting bisa kriuk tempenya ya. Ini langsung diaduk-aduk, ratakan semua bumbunya ini hingga meresap ke dalam ayam. Bapak Ibu dan para endolers, ini masakan kita hari ini, ayam goreng tepung disiram dengan sambal mata. Tuh ya, masakan yang menurut saya awalnya dari luar negeri, ketika disiram dengan sambal mata jadi kayak makanan bercita rasa lokal 100% tuh. Cantik banget, dan ini jujur aromanya harum banget karena saya menggunakan bunga kecombrang ditambah dengan serai plus daun jeruk, itu jadi aromanya tuh sungguh menggoda. Silahkan Bapak Ibu dicoba di rumah nggih. Saatnya ngicipi, tapi saya akan ngicipi yang kecil saja ayamnya, jangan yang besar-besar. Air liur saya keluar tuh. Wangi banget, wangi. Dan ini ayamnya tetap kriuk, tapi minyak yang sudah bercampur dengan bumbu-bumbu dan air jeruk nipis tadi udah masuk ke dalam, tapi tetap bisa kriuk. Enak banget. Saya ambil lagi ya. Ternyata pedesnya masih terkontrol ini. Asam jeruknya saya suka banget, dan ini tidak berbau aroma mentah dari bawang merah ya. Dimakan dengan nasi anget yang pulen kayak gitu, top markotop. Gimpun, sekarang Santo Sapi mohon pamit dulu. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum nggih. Yang sudah subscribe nggak usah subscribe lagi, cukup 1 kali subscribe dalam seumur hidup. Gimpun, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye bye. Bye.